Ini kalau saya ceritakan mungkin heran, Eka akan heran. Apa yang saya lihat di Mekah dan Madinah sebelum 3 tahun, kan saya baru pulang 2019, itu perubahannya sangat signifikan. Beda sekali Mekah dan Madinah 2019 dan Mekah Madinah 2022. Beda sekali. Inilah penyakit-penyakit orang zaman sekarang, sehingga apa yang kita lihat sekarang. Tapi ini Ana sedikit bercerita, kemarin sempat ngobrol-ngobrol di Mekah, karena kemarin saya baru saja melaksanakan ibadah umroh dan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan kemarin juga sudah kita doakan khusus untuk Majelis Bidayatul Hidayah, anak-anak Majelis Bidayatul Hidayah, anggota Majelis Bidayatul Hidayah. Kita kirimkan salam kepada baginda Rasulullah dan mudah-mudahan semuanya bisa nanti mendapat giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, bukan dipanggil langsung ke alam barzakh. Dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi pada saat saya berkunjung ke rumah guru kita Abu Yasin Ahmad bin Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, sempat ngobrol-ngobrol, saya ceritakan apa yang kami lihat di video-video, katanya sekarang di Arab Saudi orang-orang Salafi ini sudah mulai disingkirkan. Dan jawaban dari orang-orang sana rata-rata mengiyakan. Ya memang sekarang kata mereka di sini sudah ada orang mau cuci tangan dari mereka ini. Karena label ekstrim itu memang dari sana. Label ekstrim itu dari sana. Dan bahkan cap-cap teror ini sumber fatwa-fatwanya ternyata dari sana. Nah, jadi sehingga orang-orang sana sekarang ingin lepas tangan. Oh, kalau ini dari aliran tertentu, maka alirannya yang harus kita buang. Alirannya. Jadi di sana sudah mulai terbuka. Dan terbukanya ini kalau saya ceritakan mungkin heran. Eka akan heran. Apa yang saya lihat di Mekah dan Madinah sebelum 3 tahun, kan saya baru pulang 2019. Itu perubahannya sangat signifikan. Beda sekali Mekah dan Madinah 2019 dan Mekah Madinah 2022. Beda sekali. Dan itu juga menjadi apa? Menjadi alasan mengapa mereka memilih seperti ini sekarang. Jadi sebenarnya memang dari awal mereka itu sebenarnya ingin untuk melakukan perubahan-perubahan, tapi di sana bukan seperti di Indonesia. Mau menerapkan satu adat, menerapkan bahkan membuat acara aja repot di sana. Mau buat acara tidak seperti kita di Indonesia, buat acara itu gampang. Di sana bentuk perkumpulan itu dibatasi. Apapun nama perkumpulan tersebut, mau perkumpulan ilmu, mau majelis, maulid, apapun itu, perkumpulan itu dipersulit di sana. Nah, jadi ini termasuk hal yang masih bagus di Indonesia, tapi sekarang ternyata di sana sudah mulai banyak perubahan-perubahan. Saya ambil contoh yang sangat mudah, sering kita dengar. Kalau dulu perempuan tidak boleh nyupir, sekarang perempuan nyupir. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang menunjukkan di sana mulai terbuka. Tapi ternyata sekarang kita di Indonesia, orang-orang yang di sana lah mulai dibuang ke Indonesia. Di sana dibuang, di sini ditampung. Jadi pemikiran yang di sana sudah mau dijauhkan sejauh-jauhnya, di sini baru mulai. Jadi jorang-jorang ini yang baru mulai ini ternyata buangan dari sana. Jadi itu buangan dari sana, di sini dianggap karena masih baru, masih anyar, walaupun anyar tapi ini buangan. Di sana dibuang. Jadi walaupun ini kelihatan masih baru, mereka kira, oh inilah yang benar itu. Karena ini apa? Ada tauhid murni. Ini ada hal-hal yang tidak kita dapatkan di Indonesia ini, yang sudah banyak sekali bid'ah-bid'ahnya di Indonesia. Nah, inilah yang Islam yang murni itu yang ini. Di sana orang udah tobat. Orang tobat di sana. Dianggap ini kesalahan. Di sini dianggap ini Islam yang murni.
Nah, ini kan kebalik. Makanya ini yang mau kita jaga. Jangan sampai kita-kita ini terpengaruh. Orang di sana buang, kita di sini ngambil tong untuk nerima. Jangan disebutkan tong apa. Jadi ini merupakan hal yang harus kita sadari dan harus cepat-cepat kita tanggap. Karena kemarin-kemarin banyak. Kita di mentok ini pun masih banyak yang harus kita luruskan. Karena mereka gencar. Mereka gencar. Lewat medianya, lewat dakwahnya, ada beberapa masjid sampai sekarang kita tidak pajak masuk. Kita orang mentok tidak pajak masuk. Dan ternyata sudah didominasi oleh mereka. Nah ini kan kalau kita yang megang masjid, orang boleh masuk. Benar tak? Kalau kita yang pegang masjid, orang boleh tidak masuk? Boleh. Mereka membuat majelis, boleh. Silakan. Tapi yang penting jangan ngubah-ngubah aturan masjid. Tapi kapanlah dia masuk, kita tidak boleh masuk. Bahkan ada satu statement yang buat kita sedih. Kita ini dianggap lebih parah daripada orang kafir. Benar, ini sampai sekarang masih diyakini. Sampai sekarang masih diyakini oleh mereka. Nah, mungkin beberapa dari mereka tidak mengetahui statement-statement dari beberapa pecong-pecong mereka ini. Yang mana mereka masih sampai sekarang mengatakan kalau orang kafir itu, kata mereka, mereka tahu mereka memang kafir. Tapi kalau ahli-ahli bid'ah ini, mereka melakukan bid'ah sedangkan mereka menganggapnya sebagai ibadah. Jadi kata mereka ini keadaannya lebih parah dari orang kafir. Nah bayangkan, orang yang sholat di masjid, bersyahadat setiap hari, kan bersyahadat kita nih tiap hari. Setiap sholat tuh 5 kali. Belum sholat sunat. Dianggap lebih parah daripada orang kafir. Dan itu masih menyebar. Paham-paham seperti ini masih menyebar. Bahkan tidak heran kalau kita lihat, kalau diajak bersalam, orang tidak kawa bersalam. Karena itu tadi alasannya, kita ini lebih buruk daripada orang kafir. Diajak bersalam tidak kawa. Habis sholat tuh nengok kita ini macam nengok apa tak tahulah. Langsung pergi. Makanya itu pemikirannya dari mana? Ya itu tadi. Mereka menganggap kita lebih buruk. Padahal kalau mereka mau belajar, tahu ada khilaf, tahu ada pendapat ulama, tahu yang namanya ulama bukan cuma Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau mereka mau tahu dan mau belajar, maka mereka akan berkembang. Jadi ini semua didasari atas sempitnya pengetahuan dan wawasan mereka dan tidak ada penghormatan mereka terhadap para ulama-ulama sehingga mereka memposisikan diri mereka sama seperti Imam Asy-Syafi'i. Di mana kalau mereka membaca sejarah Imam Asy-Syafi'i, pada saat Imam Syafi'i umur 15 tahun saja sama mereka yang sudah umur 40-50 tahun, maka itu tidak ada perbandingan. Imam Syafi'i umur 16 tahun sudah diperbolehkan menfatwakan hukum. Kata-kata fatwa kalau di zaman Imam Syafi'i, maka itu berarti orang yang sudah boleh mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu arti fatwa. Kalau sekarang kan enggak. Ustadz tolong minta fatwanya. Ustadz itu tidak memberi fatwa. Ustadz itu hanya menukil dari kitab yang dia baca. Kalau fatwa itu, barang ini tidak ada di kitab. Dia ambil dari Quran dan hadis. Oh, dari ayat ini saya menyimpulkan hukum yang kau tanya ini seperti ini. Itu namanya fatwa. Kalau kita ini mana ada fatwa? Kita ini cuma menukil apa yang dijawab oleh para ulama. Mana ada ulama sekarang yang berfatwa seperti Imam Syafi'i. Tidak sampai level kita ke situ, nggak sampai. Tapi mereka nggak berani. Mereka berani. Mereka mengatakan yang penting punya Quran terjemahan, punya hadis terjemahan, lah sudahlah, lah sama kita macam Imam Syafi'i. Nah, jadi ini sekedar maklumat karena kita ini pembahasannya masih di sini. Sebelum kita mengganti kitab, nanti kalau ini sudah khotam, nah kita ganti kitab baru, mungkin nanti kita akan mempelajari dan mendalami ilmu fikih.